Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas salah satu konsep dasar dalam teori bilangan, yaitu kongruensi. Kongruensi biasanya dikenal dengan istilahnya modulo, konsep modulo. Tapi nama konsepnya sebenarnya adalah kongruensi. Pertama, mengapa namanya kongruensi? Ya, sebagaimana yang diketahui, istilah kongruen pertama diperkenalkan pada bangun datar, kekongruenan pada segitiga, kekongruenan bangun datar lainnya gitu. Ya, dua bangun datar kongruen dalam tanda kutip kita katakan dua bangun datar itu sama. Dalam tanda kutip dua bangun datar itu sama. Walaupun nampak bentuknya dari satu sudut pandang sama, tapi pada dasarnya kedua bangun datar itu tidaklah sama persis gitu. Tapi dalam satu sudut pandang dia bisa kita katakan sama. Begitu juga dengan istilah kongruensi pada bilangan ini. Kita mengatakan dua bilangan itu sama dalam tanda petik aturan tertentu gitu. Nah, dua bilangan itu sama dalam ruang bicara tertentu. Misalnya dalam ruang bicara tertentu 4 dalam tanda petik bisa kita katakan sama dengan 1 gitu. Dalam tanda petik kita bisa menganggap 10 sama dengan 1 gitu. Ya, yang akan kita bahas bagaimana sih mendefinisikan tanda petik yang saya maksudkan gitu. Ya. Jadi seperti itu konsep kongruensi. Ya, seperti halnya biasanya dalam matematika ada istilah, ada definisi gitu. Ya, kita lihat definisi kongruensi pada bilangan ini, yaitu pertama suatu bilangan bulat A, jadi ada bilangan bulat A, suatu bilangan bulat A dikatakan kongruen B modulo M, jadi A dikatakan kongruen B modulo M, dituliskan A kongruen B modulo M jika M membagi A dikurang B. Atau secara simbolik bisa juga kita tuliskan, secara simbolik bisa kita tuliskan A kongruen B modulo M jika dan hanya jika, atau A kongruen B modulo M jika M membagi habis A dikurang B. Karena ini simbol terbagian sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ini A kongruen B modulo M. Ya, kita lihat contoh-contohnya. Contoh, nah, yang saya katakan tadi ya saja 4 bisa saja sama dengan 1 gitu. Dalam tanda petik 4 kongruen 1, saya tuliskan di sini modulo 3. Ya. Ini langsung saya berikan contoh yang benar. 4 kongruen 1 modulo 3. Kenapa? Karena 3 membagi habis 4 dikurangi 1. 4 dikurang 1, 3. 3 merupakan kelipatan dari 3. Ya, saya ulang lagi kata yang saya petik tadi. 10 dalam tanda petik bisa kongruen 1 mod 3. Karena 3 membagi habis 10 dikurang 1. 10 dikurang 1 itu 9. 9 adalah kelipatan dari 3. Ya. Sekarang kita lihat apakah 10 ini hanya dalam tanda petik bisa kita anggap sama dengan 1 dari satu aturan yang sama. Kita lihat 10 kongruen. Di sini saya coba buat 4 dulu, angka-angka yang ada di sini dulu. 10 kongruen 4 mod 3. Karena 3 membagi habis 10 dikurang 4. Ya. 10 dikurang 4 6 itu kelipatan dari 3. Benar. Ya, jadi 10 saja bisa kongruen 1, bisa kongruen 4 gitu. Dan kita lihat apakah 10 itu dalam tanda petik hanya sama dengan 1 dan 4 saja. Kita lihat lanjutannya. Saya buat 10 kongruen negatif 2 mod 3. Iya atau tidak? Kita cek kebenarannya karena 3 membagi habis
10 dikurang negatif 2. 10 dikurang negatif 2, 12. Kelipatan dari 3. Berarti benar ya. Ya. Ya, bagaimana dengan yang tidak? Kalau yang saya tulis kan yang ada yang iya aja semuanya. Ya, tentu yang tidak lebih banyak sebenarnya. Contohnya saya buat aja semaranya misalnya 3 kongruen 2 mod 2. 3 kongruen 2 mod 2. Coba kita bagi, apakah 2 membagi habis 3 dikurang 2? Jawabannya tidak. Nah, jadi ini tidak membagi. Jadi di sini tidak kongruen. Jadi kalau tidak kongruen kita buat dengan biasanya matematika kongruen 3, kemudian kita coret tidak kongruen. Ya. Jadi 3 tidak kongruen 2 modulo 2 karena 2 tidak membagi habis 3 dikurang 2. Oke. Ya, oke, itu jadi itu pengenalan kekongruenan secara definisi gitu, secara definisinya. Sekarang kita lihat sifat-sifatnya. Apa gunanya sifat-sifat? Sifat-sifat untuk mempermudah kita menggunakan konsep kekongruenan gitu. Ya, kita lihat sifat-sifat kekongruenan. Di sini ada saya list beberapa kelompok sifat, 1 2 3 4 5. Ada 5 kelompok sifat. Ya. Sifat yang pertama yaitu jika A dan B bersisa sama dibagi M, maka A kongruen B modulo M. Nah, bagaimana? Kenapa bisa seperti itu? Kita coba kita lihat ya. Karena itu sifat, maka harus kita buktikan. Ya, oke. Kita lihat sifat-sifat. Jika A dan B bersisa sama dibagi M, kita buat aja membuktikannya. Bukti sifat yang pertama. Misalkan A bersisa 2 dibagi A bersisa A bersisa potongnya lancar ya. Misalkan A dan B bersisa sama dibagi M. Nah, maka menurut konsep keterbagian maka ada K1 dan K2 menurut konsep keterbagian dan algoritma pembagian ada K1 dan K2 sehingga A itu sama dengan MK1 ditambah C dan B sama dengan MK2 ditambah C. Jadi misalkan A dan B bersisa sama dibagi M, kita sebutlah M, sebutlah C gitu. Berarti sisanya kita sebutlah C. Maka ada K1 dan K2 sehingga A sama dengan ini gitu. Ya. Sisanya apa? Kita tinggal mengurangi keduanya. Berarti dari sini A dikurang B sama dengan M K1 dikurang K2. Artinya di sini apa? Jika dan hanya jika hasil terakhir ini menunjukkan M membagi habis A dikurang B. Kalau M membagi habis A dikurang B, ini bisa kita tulis dengan A kongruen B mod M menurut definisi modulo tadi. Menurut definisi. Ya. Jadi seperti ini kira-kira teknis pembuktiannya. Ya, kita tidak akan membuktikan semua contoh semua sifat ini, tapi kita buktikan aja beberapa ini sebagai contoh saja. Ya, sifat ini juga sudah kita lihat sebenarnya pada contoh tadi. Contoh tadi yaitu ada 4 kongruen 1 mod 3 gitu tadi. Ya. Kemudian ada pula 10 kongruen 1 mod 3. Ternyata nanti kita dapat 10 kongruen 4 mod 3. Sekarang kita lihat 4 dibagi 3 sisanya 1. 10 dibagi 3 sisanya 1 juga. Karena itu 10 kongruen 4 mod 3. Karena 10 dan 4 sama-sama 1 bersisa sama-sama bersisa 1 jika dibagi oleh 3. Oke.
Kita lanjutkan dengan sifat selanjutnya. Ya, kita lihat sifat selanjutnya. Ya, sifat selanjutnya itu jika A kongruen B modulo M, maka A kongruen B ditambah M modulo M, dan bisa juga A kongruen B dikurang M modulo M, dan bisa juga A kongruen B ditambah K, berapa kali pun M-nya ditambahkan atau berapa kali pun M-nya dikurangkan. Kalau K-nya positif berarti M-nya ditambah terus sebanyak K. Kalau K-nya negatif berarti M-nya dikurangi terus sebanyak K. Itu tetap sama gitu. Kita lihat lagi dari contoh yang tadi juga. Kita tidak usah berbicara dari banyak contoh karena ini bisa mendudukkan konsep. 10 kongruen 1 mod 3. Ini yang kita miliki tadi. Kemudian pada contoh selanjutnya kita miliki pula 10 kongruen 4 mod 3. Jadi sebenarnya 1 ini kita tambahkan 3 ke sini jadi 4 ya. Berarti lebih lanjut kita bisa juga kongruen 7 tambah 3 lagi mod 3. Tambah 3 lagi kongruen 10 mod 3 ya. Ini 10 kongruen 10 mod 3 ini ada di sifat yang selanjutnya, A kongruen A modulo M ya. Begitu seterusnya, bisa ke atasnya terus ditambahkan berapa kali pun. Berarti kalau kita tambah terus berarti 10 kongruen 1 ditambah 3 dikali K mod 3, asalkan K-nya bilangan bulat. Begitu juga untuk pengurangan. 10 kongruen 1 mod 3. Kalau kita kurangi 3, 10 kongruen negatif 2 mod 3. Ini sudah kita lihat pula tadi, 10 kongruen negatif 2 mod 3. Ya. Begitu juga bisa seterusnya kita lakukan 10 kongruen 1 dikurang KM mod 3. Untuk K-nya bilangan positif, bilang bulat positif. Ya, jadi seperti itu makna dari sifat kedua. Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat ketiga. Pada sifat ketiga, di sini kita lihat kongruensi adalah relasi ekivalen. Jadi dalam relasi ekivalen ada 3 hubungan. Yang pertama reflektif, dia berrelasi dengan dirinya sendiri, A kongruen A mod M. Jadi semua bilangan kongruen dengan dirinya sendiri. Yang kedua, kalau A kongruen B mod M, maka B kongruen A mod M. Ini namanya sifat reflektif. Simetris maksudnya, sifat simetris gitu. Dan yang terakhir sifat transitif. Jika A kongruen B mod M dan B kongruen C mod M, maka A kongruen C mod M. Ya, ketiga sifat ini bisa kita buktikan. Tapi pada kesempatan ini kita pilih saja misalnya satu saja, misalnya nomor 2 gitu ya. Misalnya di sini misalnya diketahui A kongruen B mod M. Berarti artinya apa A kongruen B mod M? Berarti M membagi habis A dikurangi B. Berarti apa artinya M bagi B bisa dikurang B? Berarti A dikurang B sama dengan MK untuk suatu K. Untuk suatu K. Ini arti makna dari definisi aja semuanya. Kalau kita balik berarti kalau saya kali negatif, B dikurang A sama dengan M dikali negatif K. Karena negatif K itu bilang bulat, berarti di sini sehingga M membagi habis B dikurang A. Kalau M membagi habis B dikurang A, berarti B kongruen A mod M. Nah, jadi sudah kita buktikan pula sifat nomor 2 gitu. Oke. Kemudian selanjutnya kita berangkat ke sifat yang ketiga. Ya, sifat yang ketiga tidak usah kita buktikan karena ini sama aja dengan relasi sama dengan. Kalau pada sama dengan, dia boleh kita tambah kedua ruas, boleh kita tambah hal yang sama, boleh sama-sama kita kurangi hal yang sama, dan boleh sama-sama kita kali hal yang sama gitu. Jadi boleh ditambah hal yang sama, boleh dikurangi hal yang sama,
dan boleh dikalikan hal yang sama. Hal yang sama di sini dalam tanda kutip semuanya harus berupa bilangan bulat. Gitu. Ya, oke. Sekarang kita berangkat ke sifat yang kelima, yaitu kalau kita punya aturan kalau A kongruen B modulo M dan B kongruen C modulo M, maka yang pertama A tambah B kongruen B tambah C modulo M. Berarti kalau kita menghitung dua penjumlahan modulo, cukup kita hitung aja satu-satu. Contohnya, bagaimana cara kita menghitung misalnya 10 ditambah 15 dibagi 4 misalnya. Berapa sisanya? Bersisa gitu. Nah, kita kan bisa juga mengartikan modulo ini sebagai sisa nantinya gitu. Ya. Nah, ini bisa kita lakukan atau langsung saja. 10 ditambah 15 kongruen titik-titik mod 4 misalnya. Nah, ini bisa kita lakukan satu persatu. Begitu juga dalam perkalian nanti kita tes saja satu ini, berarti 10 mod 4 ditambah 15 mod 4. 10 dibagi 4 bersisa 10 mod 4 hasilnya adalah 2. Kita ambil yang hasil utamanya yang di bawah 4 gitu. Dan ini hasilnya adalah 3. Berarti hasilnya adalah ya, berarti ini kongruen 5 mod 4 atau 5 mod 4 kongruen 1 mod 4. Sekarang kalau kita jumlah langsung 10 tambah 15 25, itu kongruen 1 mod 4. Yang kelipatan 4 terdekat ke 25 itu 24. 25 kurang 24 itu adalah 1 gitu. Oke. Begitu juga dengan perkalian. Dalam perkalian juga bisa, dalam pengurangan juga bisa, dalam perkalian juga bisa gitu. Dan yang terakhir yaitu kalau A kongruen B mod M, maka A pangkat N kongruen B pangkat N mod M gitu. Ya, sekarang untuk memahami sifat yang ketiga ini, kita tidak membuktikannya. Kita lihat contoh berikut. Ya, oke, untuk memahami sifat-sifat dari kekongruenan ini, kita lihat dengan menyelesaikan soal berikut. Pertanyaannya yaitu, hitunglah sisa bagi 41 pangkat 41 jika dibagi oleh 7, atau 41 pangkat 41 modulo 7 itu kongruen berapa? Cari bilangan yang kecil dari 7-nya. Ya, kita lihat pertama. Perhatikan yang pertama, kita lihat dulu 41 pangkat 41. Kita coba menyelesaikan dengan pola. 41 itu kongruen 41 dibagi 7. Berapa yang dekat? 35 6. Nah, 41 kongruen 6 mod 7. Berarti dari sini dari sifat dari akibat yang terakhir yaitu A pangkat N kongruen B pangkat N. Jika A kongruen B mod M, berarti A pangkat N kongruen B pangkat N mod M. Berarti dari sini kita punya 41 pangkat 41 kongruen 6 pangkat 41 mod 7. Oke. Sekarang selanjutnya kita lihat itu 6. Kita langsung aja 41 pangkat 2 berarti kongruen 6 pangkat 2 mod 7. 6 pangkat 2 kalau kita kalikan itu kongruen 36 berarti 1 mod 7. Berarti kalau kita lanjutkan 41 pangkat 3 kongruen 6 pangkat 3 mod 7. 6 pangkat 3 apakah mau kita kalikan? Ya, kita gunakan sifat yang ada. Berarti ini kongruen 6 kuadrat dikali 6 mod 7. 6 kuadrat tadi sudah dapat 1, berarti kita pakai sifat yang ini, sifat yang ketiga gitu. Berarti 6 kuadrat dikali 6. 6 kuadrat kita kongruen dengan 7 itu 1 tadi. 6 tak 6 mod 7. Jadi di sini lihat hasilnya di sini 6 1 6 1 ada polanya ya.
Kita lihat apakah polanya ini berlaku untuk yang keempat, 41 pangkat 4, kongruen. Boleh kita ambil 6 pangkat 3 kali 6, atau boleh kita ambil 6 kuadrat kali 6 kuadrat. Nah, mod 7. Boleh kita pilih yang untuk memudah proses kita mencari 41 pangkat 4 gitu. Karena 41 pangkat 4 kongruen 6 pangkat 4 gitu. Jadi di sini kita kongruen 6 pangkat 3 tadi kongruen 6, berarti 6 kali 6. Kongruen 6 kali 6 36, kongruen 1 mod 7. Kalau di sini 6 kuadrat tadi 1, 6 kuadrat 1, kongruen 1 mod 7. Jadi bisa kita pilih dari mana ya. Jadi dari sini kelihatan kalau sisa baginya ternyata kalau pangkat 41-nya genap sisanya 1. Kalau pangkatnya ganjil sisanya 6. Ya terlihat polanya. 6, 1, 6, 1, 6, 1 gitu. Berarti kita bisa simpulkan gitu seterusnya. 41 pangkat 41 kongruen 6 mod 7. Ya, oke. Dengan demikian saya harapkan dengan contoh ini bisa memahami beberapa sifat dari kongruensi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.